Ya, teman RC Channel berkesempatan untuk ada di ruang kerja dari Pak Usman Husin, anggota DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan seorang putra Rote. Luar biasa sekali, sebuah kehormatan. RC Channel tentu uh, bisa sampai sini dan ada di ruang kerja. Selamat siang Pak Usman. Selamat siang Pak Ini Ernest. kita sudah ada di tanggal 29 menjelang akhir bulan Juni dan kita akan masuk di bulan Juli ya Pak Usman. Apa kabar, sehat Pak Usman? Ya, syukur sehat selalu ya. Tetap harus sehat dong. Iya, harus sehat ya, Harus karena sehat. rakyat NTT sangat membutuhkan tenaga dan pikiran Pak Usman. Ya, Pak Usman makasih. termasuk anggota dewan yang pantauan kami mobilitasnya cukup tinggi baik di Jakarta maupun ke daerah pemilihan, ke Sumba, ke Rote, ke Sabu, Daratan Timur. Ini boleh tahu ini apa yang motivasi dasar apa yang membuat Pak Usman tetap bersemangat untuk ada di tengah rakyat? Karena saya dipilih oleh masyarakat, dipilih oleh rakyat. Waktu saya caleg, saya sering terjun masa di kampung-kampung, sehingga saya jadi DPR punya suara dari rakyat. Jadi saya harus kembali terjun ke masyarakat Iya. untuk menjaring aspirasi apa yang masyarakat butuhkan. Pak Usman, boleh tahu di posisi sekarang akhir Juni ini aktivitas di DPR RI itu seperti apa Pak Usman? Memang Agenda di kegiatan-kegiatan DPR RI. agendanya rapat sudah seperti biasa. Belum ada masuk masa sidang dalam waktu dekat ya Pak Usman. Ada nanti besoknya ada sidang. Sidang ada terus. Iya ya. Kemudian terbawa sampai Juli juga Ya, demikian. ada terus. Tetapi itu di tengah-tengah kesibukan di DPR RI, tetapi sekali lagi Usman selalu menyempatkan diri masif ke daerah pemilihan ke masyarakat. Memang itu sudah Apa yang wajib, wajib, hukumnya? wajib hukumnya. Masa kita dipilih oleh masyarakat, setelah kita jadi kita jaga masyarakat. Wajiblah terjun ke masyarakat. Saya bisa tahu persis keadaan yang masyarakat menyampaikan ke saya untuk apa yang saya bisa berbuat. Memang sudah niat dari saya awal seperti itu. Dan Pak Usman terpantau, kita tahu juga bahwa bantuan-bantuan yang Pak Usman sampaikan kepada masyarakat sebagai buah perjuangan dari seorang wakil rakyat, pertanian, perikanan itu juga sangat masif juga. Ini kita boleh tahu perjuangan Pak Usman untuk mendapatkan bantuan-bantuan dan menyalurkan, memberikan kepada masyarakat itu seperti apa? Karena satu gini, saya sering terjun langsung ke akar rumput ke masyarakat. Masyarakat yang sampaikan pengeluhan-pengeluhan dan keinginan bantuan yang dia maupun perikanan maupun Pertanian. pertanian. Nah, situ saya tahu persis. Dari situlah sampai aspirasi dari masyarakat, situlah saya wajib untuk memperjuangkan. Sesuai dengan kebutuhan yang ada di dapil saya. Karena di dapil saya itu ada desa-desa yang 99% petani. Iya. Di sisi pantai nelayan semua. Nah, situ wajiblah saya sebagai anggota DPRI yang dipilih oleh masyarakat di dapil saya wajib untuk terjun langsung untuk mendengarkan dan harus diperjuangkan untuk kepentingan masyarakat. Nah, itu saya Tapi seperti tidak, itu. artinya kalau kita awam melihat Pak Usman, tidak mudah untuk mendapatkan begitu banyak bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Boleh tahu perjuangan di Jakarta itu seperti apa Pak Usman? Ya, Cara apa yang Pak Usman pakai untuk bisa ya memperjuangkan? pendekatan karena masyarakat sampaikan ya kita harus cara gimana untuk menyampaikan Kementerian lembaga ke terkait. lembaga terkait untuk bisa dibantu ke masyarakat. Ya, karena itu wajib bagi seorang bagi saya. Sejauh ini yang Pak Usman maknai tentang seorang anggota DPRD, tugasnya itu seperti apa terhadap masyarakat dan tanggung jawab moralnya terhadap masyarakat? Karena saya dipilih oleh masyarakat sehingga tanggung jawab moralnya ya saya 100% untuk masyarakat. Memperjuangkan Menjalankan. apa yang Memang mereka sudah inginkan. niat saya dari awal. Karena saya dipilih oleh masyarakat sehingga saya berbentuk masyarakat yang terbaik sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Kita melihat bahwa baru tahun kedua ya, tetapi Pak Usman begitu ngotot ya, dalam tanda petik berjuang untuk masyarakat dan masyarakat meresponnya dengan baik. Apa perasaan Pak Usman atas respon dari masyarakat yang diterima selama ini? Saya juga berterima kasih ke masyarakat yang mana saya sering turun ke dapil pertemuan masyarakat sangat antusias menyampaikan aspirasi dari masyarakat, keinginan yang masyarakat butuhkan.
kehidupan, karena memang kalau kondisinya di Dapil 2 Selatan Timur, Sumba maupun Rote dan Sawo. Rotendao, dapil saya itu rata-ratanya petani, 80% petani. Iya, petani lain. Nelayan. Ya. Nah, situlah wajib saya di Komisi 4 yang membidanginya sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. Itu juga ada Bulog, ada Badan Pangan juga. Nah, yang bersentuhan langsung dengan kepentingan hayat hidup orang banyak, yaitu kantong T-nya. Nah, petani, makanya saya sering katakan petani adalah pahlawan. Iya, itu yang ada satu, dan bukan cuma satu sih, yang saya lihat satu ini baliho besar, ada satu tagline yang betul-betul mengapresiasi tentang peran petani itu. Persisnya seperti apa? Saya lupa konten isinya. Setelah di Komisi 4, saya sering ketemu dengan petani. Kita manusia ini butuh makan. Nah, kata petani apa kita bisa makan? Sehingga situlah saya terpikirkan, saya pasang label saya bahwa petani adalah pahlawan kehidupan umat manusia. Karena setiap manusia siapapun pasti butuh makan. Iya. Dan makan itu dari termasuk petani, dari Pak Ernst juga kan butuh makan. Berarti kan dari petani. Dari padi. Ada ini tanpa petani yang buat garap sawah, buat ladang siapa? Petani kan. Dan karena itulah maka tugas Bapak Dewan untuk memfasilitasi, membantu masyarakat dengan peralatan pertanian yang mendukung produktivitas pertanian mereka. Itu Jadi yang perannya saya sangat jelas. Dan bersyukur Pak Usman ada di komisi 4, itu atas permintaan sendiri, berdasar permintaan saya. Karena ingin berbuat untuk masyarakat. Karena saya waktu caleg itu sering terjun ke desa-desa, di situ kan saya lihat ini rata-rata petani semua. Iya. Kalau saya lari ke komisi lain kan kasihan. Tidak sinkron, tidak bisa klik dengan mereka, tidak bisa berbuat banyak terhadap. Betul. Pilihan komisinya juga memang atas keinginan melihat kondisi dan keadaan masyarakat kita di Nusa Tenggara Timur, lebih khusus di Dapil 2 ya. Sekarang kan akhirnya aku terjun langsung kan, langsung ke masyarakat, langsung ke desa-desa. Dan researchnya Pak Usman itu menusuk sampai di tengah-tengah masyarakat, bahkan sampai ke pulau-pulau. Ya sampai, karena kenapa? Wajib, karena waktu itu orang-orang itu pilih saya, sehingga saya wajib untuk sampai di mana mereka mendengarkan apa yang dikeluh kesah oleh masyarakat. Ada satu reses yang anti mainstream, artinya di luar kewajaran. Pak Usman melakukan reses di atas embung Leko Batu. Itu seperti apa ceritanya di desa Temas? Di situ kan petani semua. Nah, bendungan itu kenapa saya mau di situ? Kan situ ada airnya. Iya. Kenapa air ini harus dimanfaatkan untuk kepentingan petani? Nah, situlah kenapa saya buat di situ, untuk menggugah petani. Gimana air ini harus dimanfaatkan. Nah, situlah petani bisa melihat bendungan waktu itu sudah rusak sekitar 20 tahun. Iya, ceritanya bendungan itu sudah puluhan tahun tidak diperbaiki. Tapi begitu mendapatkan aspirasi langsung bergerak. Dan saya dorong sampai jadi bendungan itu, sehingga waktu saya itu sudah kita reses di bendungan Leko Batu aja. Itu air ini sudah bendungan sudah jadi, sehingga air ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan sektor pertanian. Dan uniknya lagi Pak Usman, malam-malam itu di atas bendungan, kalau kita lihat dari jalan dari Ngelak seperti ada kota kecil karena ada lampu-lampunya. Lampu bagus ya. Terima kasih kepada Balai Wilayah Sungai yang mana permintaan saya waktu itu terjawab. Dalam waktu ke depan ini, apalagi perjuangan Pak Usman untuk kepentingan masyarakat di Dapil 2 ini, di sektor pertanian dan perikanan. Ya itu saya lebih banyak pada sektor pertanian dan perikanan. Tahun ini saya ada banyak ke sektor pertanian. Ya macam contoh saya waktu reses di Bendungan Leko Batu, saya janji petani minta combine. Saya bilang oke, ini sudah di pertengahan tahun, jadi itu 2000. Tapi saya akhirnya berapa ya? Tepati janji 2006 saya kasih combine. Petani minta saluran, saya kasih saluran, saya dorong. Combine tahun ini untuk ini di Temas dapat. Lalu itu dijanji pada 2007. Jadi 2007 tapi 2006 sudah lebih awal, lebih cepat. Supaya bisa dibutuhkan kan. Bisa dipakai musim panen ini. Sehingga wajib saya untuk bekerja untuk masyarakat ya. Itulah panggilan jiwa Pak Usman ke Senayan ini. 2 tahun menjelang, perasaan Pak Usman sudah menjadi wakil rakyat di Senayan ini.
Jadi memang liku-likunya ya sangat asik, sangat menyentuh, sangat kadang-kadang ya, memang capek-capek, Iya. tapi itulah konsekuensi kewajiban dari saya sebagai wakil rakyat yang dipilih oleh masyarakat. Paling banyak saya di dapil, Betul. terjun langsung ke kampung-kampung. Tidak, bukan karena reses waktu turun, tanpa reses saya Tanpa turun. reses pun Pak Usman turun. Pas ada waktu luang saya turun ke masyarakat. Sangat penting ya Pak Usman keterwakilan masyarakat di Senayan untuk memperjuangkan masyarakat kita. Memang sudah keinginan masyarakat. Artinya dibutuhkan sosoknya harus ada di Senayan untuk melihat kepentingan daerah dan memperjuangkan. Ya, saya Jadi kembali, kalau ketika suatu waktu tidak ada, maka itu saya berarti perjuangan terhadap saya masyarakat. kembalikan pada masyarakat aja. Hmm. Ya, masyarakat masih ingin saya ya silahkan, ingin ya sudah. Selama masih ada di posisi ini Masih Pak, ada akan posisi, tapi terus saya akan berjuangkan. berbuat sebaik mungkin. Saya tidak berpikir, oh nanti 2009 saya baru berpikir Ya, itu. itu Saya penting maksudnya. saya bisa berbuat yang Fokus sebaik- dulu di saat fokus sekarang. di saat sekarang. Dalam waktu dekat sebentar malam atau ini ada kembali ke NTT lagi? Pak Kembali Usman? ke NTT, rencana mau tanam perdana durian di Rote Durian Selatan. Selatan. Ada 2000 anakan. Iya, luar biasa juga ini visi Pak Usman untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak ada, karena ini durian loh. Durian, Selama ini kalau itu orang baru tahu pertama durian itu Rote. di Sumatera, Itu tapi ini baru pertama di Rote. Nah memang kalau di Rote Selatan itu memang lain cocok. Sudah Mudah-mudahan ada dengan penelitian. kita tanam perdana, mudah-mudahan durian itu bisa dampaknya bisa berhasil, bisa tumbuh yang bagus sehingga ada dampaknya. 5-10 tahun ke depan orang-orang itu sudah bisa Tapi makan dia durian dari daerah 4 tahun sudah dari daerah sendiri, dari Rote sendiri. ya. Mudah-mudahan karena sekian lama kan durian hanya pernah ada di Rote. Dan di situ saya melihat kenapa saya dorong itu, ini harus Rote Selatan kan jadi. Iya, apa saja di sana jadi karena cuacanya, Karena iklim. saya anggap cuacanya cocok, takli iklim cocok, kenapa tidak didorong? Karena itulah saya tertarik untuk mendorong. Dan bukan itu, jadi saya rencana juga kopi. Kalau tidak salah tahun kemarin ada mangga juga dalam ratusan pohon ya, stek anakan mangga. Anakan itu ada 15.000 anakan. Iya. Tahun ini ada juga. Hmm. Tahun ini ada lagi. Tahun ini ada lagi anakan mangga sama lengkeng. Tahun ini ada. Iya, jadi di akhir Juni ini bahkan nanti sampai awal Juli Pak Usman ada di NTT ya, di daerah pilihannya. Pokoknya sampai akhir tahun. Hampir tiap bulan 2 Bukan kali tiap- atau berapa? Bukan tiap minggu. Tiap minggu pasti ada waktu luang pasti Betul. turun. Jakarta Waktu luang hanya turun. untuk sementara untuk datang, dan ini tetap setelah itu kembali ke Kembali selalu ada di kembali. tengah Penting masyarakat. sampai sana pas itu hari Minggu pagi balik. Iya. Habis Jumat begitu berangkat. Jadi hidupnya Pak Usman itu hanya pulang pergi Jakarta NTT karena rakyat memilih, Karena dan saya dipilih oleh rakyat. harus Saya ada di wajib tengah-tengah mereka. berada di tengah rakyat. Karena bagi saya DPR tempat mencari amal. Amin. Bukan untuk mencari pekerjaan. Tidak perlu disombongkan ya. Tadi Disombongkan. pembicaraan lepas kita sebelum kita take video ini. Mencari amal. Nah, situlah saya bisa berbuat untuk banyak orang. Orang katakan bahwa orang bisa berubah, ada bantuan dan bisa berubah kehidupan. Saya anggap itu sudah doa buat saya. Betul, sudah. Dia hanya ada bantuan dan saya ada bantuan dari didorong oleh Usman. Saya anggap doa buat saya. Apa yang Pak Usman harapkan dari masyarakat untuk Pak Usman? Saya harap masyarakat yaitu gimana masyarakat harus bekerja sih, maksudnya bantuan-bantuan yang dapat harus dijaga untuk sehingga untuk kehidupan masyarakat Kehidupan mereka bisa lebih baik atas bantuan itu adalah kesukaan dan dimanfaatkan sebaik mungkin, bisa itu dirawat, kebanggaan bisa Pak dijaga. Usman ya, Itu sebagai mesti seorang merasa wakil rakyat. kebanggaan, ya. Karena banyak masyarakat yang menurut dia masyarakat yang bilang dia sering mengharapkan bantuan tidak pernah dapat. Nah, saya kenapa suka turun terjun langsung dan serahkan langsung, karena agar bantuan-bantuan tepat sasaran. Betul. Pak Usman, terkadang masalah bantuan itu seperti itu, dia tidak tepat sasaran, itu yang Pak Usman kawal betul sehingga Kalau benar-benar ya. dan kemudian sering juga tanda petik ya ada kelompok fiktif dan lain-lain. Itu bagaimana Pak Usman dan Nah, kebetulan karena saya tahu posisi saya terjun langsung di lapangan. verifikasi langsung, cek Ya, langsung. langsung tahu jadi kelompok lah. Kok ini kelompok hanya ketua anggotanya Ini saja atau orang tertentu. wah, kapan berpertanyaan? Nah, disitulah saya suruh bentuk kelompok baru. Nah, carilah benar-benar kelompok karena kesian. Iya. Sampai barang bantuan ini tepat salah sasaran kan kesian. Ya rugi kan kesian. Misalnya dia petani dia harus dapat, dia hanya dapat.
Ini yang makanya saya himbau kepada saudara-saudara semua, marilah kita sama-sama semua bangun NTT di sektor pertanian agar pertanian berhasil, NTT maju. Karena cuma dia sebagai pangan pasti ya, karena setiap makhluk manusia pasti butuh makan. Butuh makan itu. Karena kita bukan di barat yang makan dari roti, makan dari nasi. Dan itulah kehadiran seorang Usman Muhsin, anggota DPR RI di Komisi 3 yang membidangi Komisi 4 yang membidangi pertanian perikanan, memperjuangkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Alcinta dan alat-alat perikanan, alat tangkap dan lainnya, Pak Usman. Terima kasih Pak Usman. Kita bisa bincang-bincang. Sukses terus, sekali lagi merupakan satu kebanggaan, kehormatan saya bisa sampai di ruang kerja Bapak Usman. Tapi mesti pakai Elangga dulu. Oke, sebentar kita sesi foto bersama. Oh iya Pak Usman, saya ini sahabat SU Channel ini di ruang kerjanya Pak Usman, sebentar nanti kita ambil video, tapi ada 6 Ilangga. Ini apa maksudnya Pak Usman? Ada yang bunga daunnya besar, yang besar, ada yang sampai halus. Itu waktu Elangga itu saya tidak kehadiran Ilangga di sini apa menjadi spirit bagi Pak Usman untuk ini? Filosofi makan mana? Dikasih orang rote. Orang rote ya. Dan tilangnya itu ketika dikasih itu ada kehormatan kebanggaan. Sudah. Ya, karena dikasih sudah dibawa sampai di sini supaya selalu ingat rote. Ini salah satu bagian dari dapil ya, NTT yang diperjuangkan. Dan sebagai daerah kelahiran saya harus Padang. Jadi akhirnya ada setiap rote ke sini ya sudah dong. Ataupun mungkin anggota dewannya datang sini pasti mereka akan kan banyak yang senang tilang pakai foto juga ya, rekan-rekan kerja. Ini teman-teman dari rote yang ada di berbagai daerah maupun ke sini udah pakai senang. Kita nggak banyak kan pakai. Supaya ingat budaya ini. Iya, saya melupakan rote ya. Wajib dong pakai. Masa Pak Ersam sini nggak pakai Terus orang lain, anggota dewan lain juga rekan kerja lain ke sini juga foto juga ya. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Usman bincang-bincang singkatnya bersama SU Channel. Sukses untuk Pak Usman, kita dukung sepenuh hati dalam mohon dukungan Tuhan beri kekuatan kesehatan untuk Pak Usman bekerja untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur, termasuk di dalam juga Rotenda. Sukses untuk Pak Usman. Terima kasih Pak Anas ya.